Salam sejahtera dan salam sehat buat kita. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami, peserta Laser Angkatan 1 Formasi tahun 2019. Baiklah, kali ini kami akan menampilkan satu tokoh yang inspiratif atau tokoh yang menjadi role model menurut kami, yang merupakan nilai-nilai dasar ASN. Yuk kita sama-sama, apa saja yang menjadi inspirasi dari Bapak B.J. Habibie? Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang sering kita sapa yaitu B.J. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau juga merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan Eratuti Marini Puspadewi. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun pada tanggal 12 Mei 1962. Dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Taufiq Kemal. B.J. Habibie merupakan sosok akademis, ramah, tangguh, bertanggung jawab, dan menginspirasi banyak orang. Beliau juga mengantongi 46 hak paten yang diakui di penerbangan. Salah satunya yang terkenal adalah teori keretakan sayap. Presiden ketiga Republik Indonesia ini merupakan salah satunya presiden yang berlatar belakang teknokrat. Dan walau hanya 17 bulan menjabat, ia berhasil melatar belakangi kebebasan pers di Indonesia. Berikut nilai-nilai yang dapat kita teladani dari beliau diantaranya yaitu berakhlak. Dapat diuraikan menjadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mari kita simak nilai-nilai dasar yang ada pada diri Bapak B.J. Habibie. Core values Bapak B.J. Habibie. Berorientasi pelayanan. Pada tahun 1973, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan Bapak Presiden Soeharto. Lalu, pada tahun 1978, beliau diamanatkan tugas sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada Kabinet Pembangunan. Gebrakan pertama beliau adalah dengan mengimplementasikan visi Indonesia dalam mewujudkan transformasi negara Indonesia dari negara agraria menuju negara industri, yang merupakan salah satu bentuk dari memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa Indonesia. Core value akuntabel. Akuntabilitas beliau salah satunya terlihat dari kebijakan beliau dalam pengesahan undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu, di mana pemilu saat itu menjadi pemilu yang paling demokratif. Adapun kebijakan beliau lainnya tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kompetensi dari B.J. Habibie tidak perlu diragukan lagi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya predikat dan penghargaan yang diterima oleh B.J. Habibie. Di masa pemerintahannya sebagai Presiden Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie berhasil mengatasi krisis moneter dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari Rp16.000 per 1 dolar menjadi Rp6.700 per 1 dolar. Selain itu, Presiden B.J. Habibie juga berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok pun mulai berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan agenda reformasi di bidang perlindungan hak asasi manusia, B.J. Habibie melaksanakan beberapa kebijakan seperti: yang pertama, pembebasan tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru melalui pemberian amnesti dan abolisi, di mana penahanan narapidana tersebut dianggap oleh B.J. Habibie tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Yang kedua, menghilangkan tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa serta menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Dari kebijakan yang dibuat tersebut, Presiden B.J. Habibie memiliki nilai sikap harmonis, yaitu B.J. Habibie adalah seorang tokoh yang memiliki sikap menghargai perbedaan dan suka menolong. Di awal tahun 1974, B.J. Habibie resmi pulang dari Jerman membangun Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Walaupun pada saat itu, B.J. Habibie masih menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi DMDB Jerman. Habibie rela meninggalkan semua kesuksesannya itu demi membangun loyalitasnya terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Dengan segala kompetensi yang ia miliki serta kesetiaannya kepada NKRI, dia membangun di Indonesia lewat industri dirgantara, dan hal tersebut menjadi titik terang sejarah penerbangan di Indonesia. Dari hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa B.J. Habibie memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Untuk core value adaptif, seorang B.J. Habibie adalah salah satu sosok yang sangat luar biasa. Inovasi untuk negeri ini sangatlah tak ternilai. Seperti Indonesia pernah memproduksi pesawat terbangnya sendiri.
Sehingga orang tua zaman terdahulu menasihati anaknya agar belajarlah yang rajin agar kamu besar nanti dapat menjadi seperti B.J. Habibie. Habibie berperan dalam pengembangan pesawat khususnya CN-235 untuk dapat lebih mudah dalam perkembangannya. B.J. Habibie membuka peluang kerjasama antara PT IPTN dengan perusahaan pesawat terbang Spanyol AXA. Kerjasama dilakukan dengan skala 50/50 untuk pemodalan, produksi, dan pemasaran kerjasama. Akhirnya, pesawat CN-235 resmi mengudara pada tanggal 11 November 1983 sampai saat ini. Sejak diluncurkannya, sebanyak 20 negara sudah memesan pesawat tersebut. Dari penjelasan di atas, B.J. Habibie merupakan sosok yang mampu menerapkan prinsip kolaboratif, khususnya bekerjasama dengan negara lain demi memajukan industri dalam negeri. Demikianlah aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak yang terdapat dalam sosok B.J. Habibie. Semoga dapat menginspirasi dan dapat mengimplementasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan dan salam sehat.